Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadihil burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita dan ayah kita Al-Habib Al-Allamah Ali ibn Imam Al-Habib Abdurrahman As-Saqaf dan segenap putra-putra beliau yang hadir di majelis kita pada malam hari ini, segenap para habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, segenap para alim ulama, para asatidz hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga berkumpulnya kita pada malam hari ini di taman surganya Allah Subhanahu wa taala menjadi tanda-tanda kalau kelak kita akan dikumpulkan bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan semoga guru kita Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saqaf diberikan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiyah agar terus bisa mengumpulkan kita di atas kapal cinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajak kita bersama-sama menuju ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Di majelis ini tidak berkumpul kita kecuali untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali balasan yang Allah berikan bagi mereka yang ingat kepada Allah. Salah satu balasan yang besar selain dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, detik ini juga yang paling istimewa, Allah sedang mengingat kita. Sebagaimana dikatakan oleh Thabit Al-Bunani, beliau berkata, aku tahu kapan waktunya Allah Subhanahu wa taala mengingatku. Ketika beliau berkata demikian, banyak orang yang terkejut, siapa dirimu sampai engkau diingat oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Al-Imam Thabit Al-Bunani beliau berkata, aku berkata demikian bukan tanpa dasar. Namun Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang menjelaskan kepada kita, fadkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat kalian. Di sini kita berzikir mengingat Allah, maka saat ini pula Allah Subhanahu wa taala sedang mengingat kita. Aghfirullah kita dengan rahmatnya yang kita harapkan tidak berdiri kita dari majelis ini terkecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat yang tidak Allah berikan kecuali kepada hamba-hamba pilihannya. Karena para ulama menjelaskan rahmat Allah itu dibagi menjadi dua. Ada rahmat yang sifatnya amah, umum. Ada rahmat yang sifatnya khasah, yang khusus, yang tidak Allah berikan kecuali kepada hamba-hamba pilihannya. Adapun rahmat yang sifatnya umum, Allah berikan kepada seluruh makhluknya, baik itu muslim ataupun kafir. Rahmat yang umum Allah berikan kepada orang yang saleh dan juga Allah berikan kepada ahli maksiat. Siapapun makhluk Allah, maka mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya umum. Diberikan kesehatan, diberikan rezeki, diberikan segala sesuatu yang menjadi fasilitas kehidupannya. Akan tetapi rahmat yang khasah tidak Allah berikan kecuali kepada hamba-hamba pilihannya. Oleh karena itu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi dalam doa Maulid Sibtu Durar, beliau mengajak kita untuk memohon kepada Allah diberikan rahmat yang khusus. Allahumma inna lana atma'an fi rahmatikal khassati fala tuhrimna.
Dan pada malam hari ini semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya yang khusus kepada kita, yang tidak Allah berikan kecuali kepada hamba-hamba pilihannya. Amin ya rabbal alamin. Adapun keutamaan yang Allah berikan seperti majelis-majelis pada malam hari ini sangat banyak. Setiap sholawat yang kita baca di majelis ini tadi dibalas rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap salam yang kita baca di majelis ini dibalas dengan apa? Dengan salamnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Jabir ibnu Samrah, beliau meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la'arifu hajaran kana bi Makkah yusallimu alayya qabla an ub'ath." Nabi Muhammad menceritakan dulu di Mekah, sebelum aku diangkat menjadi Rasul, ada sebongkah batu yang kalau aku lewat itu batu mengucapkan salam kepadaku. Irhasat, keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Ada sebongkah batu yang kalau Nabi lewat itu batu mengucapkan salam kepada Nabi. Dan Nabi mengatakan, "Inni la'arifuhul an." Kata Nabi, sampai detik ini batu yang ada di Mekah yang mengucapkan salam kepadaku, aku masih ingat dan masih tahu. Padahal Mekah bukan cuma ada 1-2 batu, tapi Mekah itu kota yang dikelilingi bukit-bukit, batunya banyak. Dari sekian batu ada batu yang dihafal oleh Nabi Muhammad, ada batu yang gak dilupakan sama Nabi Muhammad. Benda padat, benda mati, sesuatu yang tidak berharga diingat oleh Nabi Muhammad setelah sekian tahun lamanya. Kenapa batu itu diingat oleh Nabi Muhammad? Karena batu itu mengucap salam kepada Rasulullah SAW. Kalau batu mengucap salam sama Nabi gak dilupain sama Nabi, bagaimana kita umatnya Nabi besar Muhammad SAW? Yang kita harapkan di majelis sholawat, di majelis maulid, kita ucapkan salam kepada Nabi Muhammad agar apa? Di hari kiamat Nabi gak lupa dengan kita. Di hari kiamat Nabi ingat kepada orang-orang yang senantiasa menggunakan lisannya mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Itulah cintanya Nabi besar Muhammad SAW. Tidak seorang pun mengikat dirinya dengan Rasulullah kecuali orang itu akan mendapatkan keistimewaan dari Allah, keistimewaan dari Nabi besar Muhammad SAW. Apalagi yang merindukan Nabi Muhammad sampai meneteskan air mata saat sholawat dibaca, saat qasidah-qasidah madah kepada Rasulullah dibaca, ada yang rindu dengan Nabi Muhammad. Sebongkah batang pohon, benda mati yang menjadi tiang di masjidnya Nabi Muhammad yang biasa Nabi gunakan untuk bersandar. Ketika Nabi dibikinkan mimbar oleh salah seorang sahabat, Nabi tidak lagi bersandar. Namun para sahabat yang saat itu berada di sholat Jum'ah bersama dengan Rasulullah mendengar suara tangisan, namun tidak ada yang menangis di masjidnya Rasulullah. Maka Nabi saat berkhutbah, dia berhenti dari khutbahnya, ia turun dari mimbarnya. Ternyata suara tangisan itu muncul dari pelepah kurma yang menangis rindu kepada Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad turun dari mimbarnya, Nabi dekatin itu pelepah pohon kurma, Nabi usap tangan yang suci, ia tempelkan ke pelepah kurma yang menangis rindu cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau pelepah kurma saja benda mati yang menangis rindu kepada Rasulullah didatangi oleh Nabi Muhammad SAW, maka mustahil mata-mata yang hidup di dunia menangis merindukan Rasul SAW kelak di hari kiamat tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Maka itu mustahil, dan kita harapkan hadirnya kita di sini, duduknya kita di sini, setiap mata yang merindukan Nabi Muhammad SAW kelak mendapatkan syafaat daripada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Ini majelis ngajak kita lebih kenal kepada beliau. Kalau bukan di majelis seperti ini, kita mau kenal Nabi Muhammad di majelis mana? Di majelis ini kita akan semakin kenal dengan beliau.
Di majelis ini kita akan semakin tahu kedudukannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin tahu kita makamnya Nabi Muhammad, semakin pula kita memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di majelis ini ada wali Allah yang kita nggak kenal, maka karena kita nggak tahu, mungkin di situ ada orang alim, ada orang soleh, kita akan lewati seenaknya, kita nggak hormati. Mungkin panitia pun karena nggak tahu ada orang alim, ada orang soleh, nggak dipersilahkan duduk di depan. Begitu juga keadaan kita dengan Nabi Muhammad. Yang nggak kenal dengan Nabi Muhammad akan menganggap Nabi Muhammad manusia biasa. Tapi semakin dia kenal dengan Nabi Muhammad, semakin dia muliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang merintahkan kita muliakan Nabi Muhammad? Allah. Tidak ada satu manusia di muka bumi ini yang cara berbicaranya, kita kalau mau bicara sama orang tersebut diatur kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ngangkat suara nggak boleh. Kalau kita ditanya siapa yang merintahkan kita muliakan Nabi Muhammad? Allah. Ngangkat suara di hadapan Nabi nggak boleh. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan angkat suara kalian melebihi daripada suaranya Nabi. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din. Jangan ngomong dengan suara yang lantang sebagaimana kalian berbicara dengan salah seorang di antara kalian. Jangan anggap Nabi sama dengan orang lain. Ada pembeda yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilanggar, diancam sama Allah Subhanahu wa taala. Amal kebajikan yang kalian lakukan hilang wa antum la tashkurun, sedangkan kalian tidak menyadarinya. Bahkan yang masuk rumahnya Nabi diatur oleh Allah. Jangan masuk rumah Nabi kecuali kalian diizinkan. Sudah diizinkan sama Nabi Muhammad, para sahabat makan. Setelah makan duduk ngobrol keenakan, ditegur oleh Allah Ta'ala. Kalau sudah makan fantasiru, maka keluarlah. Jangan kalian duduk-duduk mustahnisin keenakan ngobrol di rumahnya Nabi. Nabi ini sibuk siang dan malam menyelamatkan orang. Dia gunakan waktunya untuk munajat. Allah yang langsung turun tangan merintahkan orang-orang tersebut atau para sahabat Nabi keluar dari rumahnya Rasulullah SAW. Saking istimewanya Nabi Muhammad di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini majlis menunjukkan kepada kita derajatnya Nabi. Ini majlis ngajak kita kenal sama Nabi, supaya kita nggak cuma ngaku cinta. Karena siapapun yang kenal sama Nabi Muhammad pasti jatuh cinta. Tidak ada orang yang kenal sama Nabi Muhammad gak jatuh cinta. Karena tabiatnya manusia, tabiat manusia itu akan mencintai orang yang berbuat baik kepada dirinya. Kalau ada orang berbuat baik dengan kita, nggak mungkin kita benci. Kalau ada orang cinta kepada kita, kita nggak akan benci. Fitrahnya manusia itu akan mencintai siapapun yang cinta kepada dirinya, akan mencintai siapapun yang rela berkorban untuk dirinya. Kenapa kita cinta dengan bapak dan ibu kita? Karena kita tahu orang yang paling baik kepada kita orang tua kita. Karena kita tahu ibu kita rela mengandung 9 bulan dan ketika melahirkan rela bertaruh dengan nyawanya. Ayah kita rela berjuang mati-matian untuk kita. Karena kita tahu pengorbanan orang-orang yang mencintai kita, kita mencintai mereka. Kalau kita belum cinta sama Nabi Muhammad berarti belum kenal. Kalau kita kenal Nabi Muhammad, kita akan tahu Nabi rela mengorbankan apapun untuk umatnya. Bahkan cintanya seluruh ibu di muka bumi ini kalau dikumpulkan tidak bisa menyamai cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya. Sewaktu hidupnya gak pernah lupa mendoakan kita. Ajyal, golongan-golongan generasi yang akan datang sudah didoakan di masanya Nabi. Nabi gak pernah lupa sama umatnya. Bahkan Sayyidina Anas ibn Malik diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau berkata, sa'altu Rasulullah ayyashfa'ali yaumal qiyamah. Aku pernah minta kepada Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat kelak di hari kiamat. Apa jawab Nabi Muhammad? Fa'ilun insyaallah, aku akan lakukan. Maka Anas kemudian khawatir, ya Rasulullah, di hari kiamat nanti saya bisa mendapatkan Anda di mana? Hari kiamat ini gak mudah ya Rasulullah. Hari yang menakutkan, di mana Allah murka, di mana tidak pernah murka seperti sedahsyat itu. Saya bisa mendapatkan Anda di mana ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Indas sirat. Awal ma tatlubuni indas sirat.
engkau mencari saya pertama kali di Shiratal Mustaqim. Ilam alqa. Kalau saya nggak dapatin Anda di sirat ya Rasulullah, kata Nabi Muhammad, di mizan, tempat timbangan amal manusia. Kalau saya nggak dapatin Anda di situ ya Rasulullah, fil haud, di telaga. Kalau saya nggak dapatin ya Rasulullah, kata Nabi Muhammad, saya nggak ninggalin 3 tempat itu. Nabi Muhammad di hari kiamat mondar-mandir dari Shiratal Mustaqim ke mizan, ke haud. Untuk apa? Untuk menyelamatkan umatnya dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintanya bukan di masa hidupnya, nanti yaumil kiamah. Kita yang kadang gak pernah capek buat Nabi, kita yang kadang lewatkan 1 minggu lupa gak sholawat sama Nabi, di hari kiamat Nabi Muhammad masih rela bersusah payah mondar-mandir untuk menyelamatkan kita yang duduk di majelis ini. Bahkan di haud bukan hanya menyelamatkan, kita yang kehausan pun diberikan minum dari tangan sucinya Nabi besar Muhammad SAW. Lihat bagaimana cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Maka semakin kita kenal dengan Nabi Muhammad, semakin cinta kita kepada Rasulullah SAW. Di zaman Nabi Muhammad banyak generasi yang telah mengajarkan kepada kita makna mahabbah. Bukan cuma sekedar ngaku cinta. Cinta itu butuh pembuktian. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna keimanan salah seorang daripada kalian sampai kalian bisa mencintai aku melebihi daripada orang tuanya, anak-anaknya, dan seluruh manusia. Dijelaskan oleh para ulama kenapa disebut secara spesifikasi di situ orang tua, anak, kemudian seluruh manusia. Padahal orang tua bagian dari manusia, anak bagian dari manusia. Kenapa Nabi nggak langsung aja melebihi cintanya kepada seluruh manusia? Kenapa disebutkan orang tua, kenapa anak? Karena seseorang itu paling ia cintai orang tuanya. Dan mencintai orang tua itu cinta dengan penuh pengagungan. Nabi Muhammad bilang apa? Tidak akan sempurna keimananmu sampai engkau bisa mencintai aku melebihi daripada kecintaanmu kepada orang tuamu. Yaitu cinta kepada Nabi, cinta dengan penuh ta'zim. Anak itu diperintahkan untuk taat kepada orang tuanya. Berarti engkau harus taat kepada Nabi Muhammad, harus muliakan Nabi Muhammad, harus menjunjung tinggi Nabi Muhammad. Selagi kau belum bisa, maka tidak akan sempurna keimananmu. Kemudian dilanjutkan sama Nabi Muhammad, wa min waladihi, melebihi daripada anaknya. Karena cinta kepada orang tua dengan cinta kepada anak itu perasaannya berbeda. Cinta kepada anak hubbul atifiyah. Cinta kepada anak, kau kalau berpisah dengan anakmu 1 hari saja rindu. Sudahkah engkau merindukan Nabi Muhammad SAW? Karena perintahnya Nabi sehingga bisa mencintai aku melebihi daripada anaknya. Kalau kita pisah sama anak rindu, berarti semakin kita jauh dengan Nabi rindu. Gak sholawat rindu. Kita gak bisa pisah dengan anak lama-lama. Maka jangan sampai kita bisa berpisah lama-lama dengan Nabi Muhammad SAW. Cinta yang penuh dengan kerinduan. Cinta kepada anak yang kalau kita jauh sedikit terbayang-bayang wajah anak kita. Pernah nggak kita terbayang-bayang wajah Nabi besar Muhammad SAW? Sedangkan itu yang menjadi tolak ukur kesempurnaan iman seseorang kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Maka mari kita lihat bagaimana orang-orang yang ngaku cinta di zaman Nabi, yang akan membuat kita merasa malu kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah SAW. Belum layak kita mengaku cinta. Di zaman Nabi Muhammad anak usia 10 tahun khidmah sama Nabi Muhammad. Rabi'ah, saking bahagianya Nabi dengan anak ini anak pernah sama Nabi Muhammad ditawarin sesuatu. Nabi Muhammad berkata kepada Rabi'ah, sal, minta wahai Rabi'ah. Ini yang nawarin bukan sembarang orang. Yang nawarin ini pernah ditawarin sama Allah, kalau mau gunung Uhud dirubah jadi emas. Ini anak 10 tahun, kalau mau dia minta sama Nabi, ya Rasulullah, Uhud rubah jadi emas buat saya. Rabi'ah paham betul, ketika Nabi Muhammad menawarkan sesuatu berarti saya nggak boleh minta kecuali yang istimewa. Nabi Muhammad berkata, saya Rabi'ah, minta apa yang kau mau hai Rabi'ah? Apa jawab Rabi'ah? As'aluka murafaqataka fil jannah. Yang aku minta ya Rasulullah, aku bersama denganmu di surga.
surga. Kita yang ngaku cinta sama Nabi Muhammad yang duduk di majelis ini pernah nggak punya keinginan masuk surga dengan Nabi Muhammad? Kalau cuma ingin masuk surga, orang kafir kalau mati juga ingin masuk surga. Tapi para pecinta seperti Rabi'ah yang diinginkan apa? Tidak berpisah dengan Nabi Muhammad SAW. Seperti yang dikatakan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi, fi jannatin ma syaqani min wasfiha. Beliau ingin masuk surga, rindu sama surga, bukan karena keindahan-keindahan yang disifatkan. Kata beliau, illa likauni hibbi fiha khayyam. Karena kecintaanku Nabi Muhammad bertempat tinggal di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu muhib, orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi bertanya, Nabi melihat anak umur 10 tahun ini hebat jawabannya seperti itu. Sama Nabi ditanya, awa ghairu dzalik, ada enggak selain itu wahai Rabi'ah? Apa jawab Rabi'ah? Huwa dzaka ya Rasulullah. Cuma itu yang saya mau ya Rasulullah. Maka Nabi berkata kepada anak tersebut, kalau begitu a'inni bi kathratis sujud, bantulah aku dengan memperbanyak sujud, yang artinya jangan tinggalkan sholat. Anak umur 10 tahun keinginannya mengalahkan kita yang mungkin 70 atau 50 atau 40 tahun atau 25 tahun. Ini anak 10 tahun keinginannya sudah lebih hebat dari kita. Tapi orang yang cinta gak akan ditelantarkan sama Nabi Muhammad SAW. Bahkan dari suku Bani Salim ibnu Auf, dari daerah Masjid Quba, ada seorang pemuda yang cintanya kepada Nabi Muhammad luar biasa. Seorang pemuda ini bernama Talha ibn Barrah. Cintanya sama Nabi luar biasa. Sampai dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, murni bima syi'ta. Perintah aku apapun yang kau inginkan, saya akan lakukan. Nabi Muhammad terkejut dengan seorang pemuda yang cintanya sama Nabi luar biasa. Sama Nabi ditanya, betul, apapun yang aku perintahkan akan kau lakukan? Betul ya Rasulullah. Kalau begitu, idhab faktul abah. Pergi dari sini dan bunuh bapakmu sendiri. Maka anak ini langsung meninggalkan Nabi Muhammad, hendak melakukan apa yang diperintahkan. Nabi melihat kesungguhannya anak ini, dipanggil oleh Rasulullah. Akbil kemari. Ini lam ab'ad bigati akhir rahim. Aku tidak diutus oleh Allah untuk memutus tali silaturahmi. Nabi Muhammad diutus sama Allah untuk menebarkan kasih sayang, bukan untuk membunuh. Tapi Nabi Muhammad mau lihat cintanya anak ini kepada Rasulullah SAW. Dan ketika diperintahkan sama Nabi, gak lagi berpikir panjang. Cinta. Maka diriwayatkan Talha ibn Barrah ketika sakit di rumahnya, Nabi Muhammad keluar dari rumahnya, jalan kaki dari rumahnya ke arah Masjid Quba di waktu malam di musim dingin, menjenguk seorang anak. Bukan pejabat, bukan orang kaya, anak kampung, anak desa, usianya masih muda, bukan siapa-siapa, nggak dipandang oleh sukunya. Sakit Nabi Muhammad di malam hari keluar di musim dingin, jenguk anak itu. Karena apa? Cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijenguk sama Nabi dan anak ini tidak sadarkan diri. Nabi Muhammad kemudian berkata kepada keluarga Talha, aku melihat usia anak ini sudah gak panjang. Kata Rasulullah, kalau ini meninggal dunia jangan ditunda pemakamannya. Tapi sebelum kalian makamkan, kabarkan kepada saya ingin menyaksikan proses pemakaman anak ini. Kalau ada orang mati berharap ada orang soleh nyolatin dirinya. Sahabat Nabi kalau meninggal berharap Nabi memakamkan, menyaksikan proses pemakamannya. Tapi anak muda ini belum minta sama Nabi Muhammad, Nabi yang minta. Kalau ini anak meninggal kabarin saya mau menyaksikan pemakamannya. Kenapa Talha bisa mendapatkan kemuliaan? Karena cintanya kepada Nabi Muhammad. Yang cinta gak akan dilupakan sama Nabi Muhammad SAW. Siuman dia dari pingsannya, sakitnya bertambah parah, sampai akhirnya ajal menjemput. Di saat sakaratul maut, ia berkata kepada ibunya, ibu, kalau saya meninggal malam hari ini, makamkan saya, kuburkan saya segera, dan jangan kabarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ibunya kaget, Talha, bukankah Rasulullah itu orang yang paling kau cintai? Kenapa kau tidak ingin Rasulullah menghadiri pemakamanmu, menyaksikan engkau? Kata Talha, wahai ibuku, saya takut kalau engkau kabarkan kepada Nabi, Nabi keluar di malam hari hendak menyaksikan ke pemakamanku, di tengah jalan dihadang oleh
disakiti oleh orang Yahudi. Mau meninggal dunia, mikirkan keselamatannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya takut kalau kenapa-kenapa terjadi sama Nabi Muhammad. Maka saya nggak rela kalau saya menjadi penyebab Nabi Muhammad tertimpa sesuatu. Ini cintanya Talha ibn Barrah. Maka setelah dimakamkan, keluarganya baru mengabari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad datang menyolati Talha ibn Barrah di hadapan makamnya. Kemudian Nabi bertanya, kenapa kalian tidak lakukan perintah saya? Kemudian dikabarkan oleh keluarganya kalau itu permintaan Talha. Maka Nabi pun mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah, ya Rabb, jadikanlah ketika Talha menghadap kepadamu, engkau tersenyum kepadanya dan dia pun tersenyum kepadamu. Didoakan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah dan dia pun bahagia dengan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala berkat apa? Mahabbah, cintanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh para alim ulama, jikalau matamu tidak pernah memandang keindahannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jangan kau haramkan telingamu untuk mendengarkan keindahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di majelis ini telinga kita dihibur mendengarkan keindahan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di majelis ini kita diajak untuk memperindah lisan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di majelis ini juga ada orang yang akan menyambungkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat kepada orang yang cinta sama Nabi itu memberikan sesuatu yang istimewa, kita akan ketularan. Bakat man ra'ahum aw ra'a man ra'ahum. Setiap pandangan yang kita lakukan, yang kita saksikan, memandang orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, yang melihat orang sebelumnya yang cinta kepada Nabi Muhammad, akan memberikan asrar, akan memberikan energi kita untuk semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan pandangan itu memiliki silsilah yang menyambung sampai kepada para sahabat, kepada ahli bait yang menyaksikan wajah indahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hadirnya kita di sini tidak pulang kecuali bertambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan cinta kita kepada Nabi penghubung tali yang erat yang menjadikan kita semakin cinta kepada beliau, cinta yang mendorongkan kita untuk mengidolakan Nabi Muhammad dan meneladani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tidak keluar dari majelis ini kecuali diberikan rahmat yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna lana an atma'an fi rahmatikal khassati fala tuhrimna wa dhunuban jamilatan hiya wasilatuna ilaika fala tukhayyibna. Dan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Semoga Allah jadikan istri-istri kita pecinta Fatimatul Zahra, orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga anak-anak kita mengidolakan Nabi Muhammad, dan semoga kiblat dalam rumah tangga kita adalah rumah tangga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, jadikan kami orang-orang yang cinta kepada Nabi dan mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafatkan kami dalam keadaan cinta kepada beliau. Bangkitkan kami di barisannya Nabi Muhammad. Nadkhul ma'a Taha wa alihi fi sufufil awalat ma'ahum daiman fi daril dhih wa daril akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wal afu minkum ala jannatil adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi dimohonkan